Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube, Sobat Kreator, dimanapun berada, khususnya buat para YouTuber pemula. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi informasi seputar YouTube. Akan tetapi di sini bukan tutorial karena di sini saya masih pemula, masih awam dalam dunia per-YouTubean. Hanya sedikit berbagi informasi yang saya dapatkan dari YouTube itu sendiri. Nah, untuk informasi kali ini yaitu peran penting thumbnail dalam performa YouTube channel kita. Nah, pada saat kita membuka YouTube, di sini kan kita melihat tampilan-tampilan video-video yang ditampilkan di beranda. Itulah video-video yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, dari sekian banyak video yang muncul, baik dari subscriber kita, dari channel yang sudah kita subscribe maupun yang tidak, itu akan muncul secara acak dan kita kemungkinan itu akan tertarik pada salah satu video yang ditampilkan di sini. Nah, kadang-kadang kita tertarik karena video itu adalah video dari yang sudah kita subscribe maupun video lain. Dan video lain yang belum kita subscribe biasanya kita akan tertarik ketika melihat tampilan depannya atau thumbnailnya itu bagus. Nah, maka dari itu kita klik video itu dan kita tonton. Dan mari kita masuk ke bahasanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk algoritma YouTube di tahun 2002 akhir dan 2023 itu kita itu tidak perlu menjadi ahli algoritma. Kita tidak usah untuk belajar tentang algoritma segala macam. Yang penting kita cukup mengerti atau memahami penonton kita. Jadi di sini dapat kita baca ya. Anda tidak perlu menjadi algoritma atau analisis agar dapat sukses di YouTube. Fokuslah untuk mengenal audiens Anda. Sistem rekomendasi kami tidak mempromosikan video ke audiens Anda, tetapi menemukan atau menampilkan video kepada audiens Anda saat mereka mengunjungi YouTube. Jadi YouTube akan secara acak atau sukarela itu menyuguhkan video-video kita di beranda-beranda mereka. Nah, video diberi peringkat berdasarkan performa dan relevansi audiens. Ketika video Anda sering ditonton, maka akan sering juga ditampilkan di beranda. Nah, ini dapat kita baca ya di support Google-nya itu. Nah, kemudian di sini ada hal penting lagi yang dapat kita terapkan, yaitu tentang judul, deskripsi, dan tag. Nah, untuk saat ini yang paling berperan itu adalah judul. Untuk deskripsi maupun hashtag itu tidak terlalu penting, karena jarang-jarang orang membuka YouTube itu membaca deskripsinya, kecuali mereka ingin melihat keterangan yang ada di video itu. Tetapi biasanya hanya melihat dari isi videonya, tidak membuka deskripsi. Kemudian tag itu hanya untuk memperbaiki kesalahan ejaan, tidak begitu berperan penting. Yang berperan penting di saat ini adalah judul dan thumbnail. Nah, kemudian kita akan membahas tentang thumbnailnya di sini ya. Thumbnail.
Nah, bagaimana audien dapat mengetahui isi video Anda? Biasanya penonton akan melihat thumbnail dan judul Anda terlihat terlebih dahulu. Jadi, dari judul maupun tampilan itu akan membuat penonton tertarik. Artinya, nggak tahu isinya video seperti apa, kalau tampilannya bagus, itu rata-rata itu akan diklik atau ditonton. Tetapi ketika tampilannya tidak sesuai dengan isi videonya, maka dia akan berhenti menonton dan itu akhirnya merusak CTR atau durasi jam tayang, dan itu juga akan berakibat buruk pada performa video berikutnya. Yang penting thumbnail atau judul itu mewakili dari isi video, tidak boleh clickbait ya. Nah, fakta menariknya itu 90% video berperforma baik itu memiliki thumbnail custom atau thumbnail yang dimodifikasi. Nah, di sini ada tips untuk mendesain thumbnail ya. Kita harus memahami target penonton kita. Jadi kalau penontonnya kita targetnya adalah anak-anak ya, kita bikin thumbnail yang lucu-lucu atau yang unik. Nah, kemudian di sini thumbnail ditampilkan secara berbeda di berbagai perangkat. Ada di laptop, ada di HP. Jadi buatlah thumbnail yang bagus sebagus mungkin agar ketika dibuka di PC itu tidak pecah gambarnya. Nah, setiap penonton juga memiliki selera berbeda-beda. Oleh sebab itu, gaya thumbnail juga harus disesuaikan dengan tren komunitas pada saat itu. Kalau ramenya apa ya, kita mengikuti tren pada saat itu. Kemudian di sini untuk judul. Jadi berikanlah penjelasan yang akurat ketika menulis judul. Pastikan judul mewakili video. Kemudian berikan deskripsi ringkas. Jadi ada penonton mungkin hanya melihat sebagian judul Anda. Oleh sebab itu, usahakan judul tetap singkat dan padat. Dan gunakan kata kunci itu di awal. Kata kunci dari video kamu itu ada di awal. Dan batasi menggunakan semua huruf besar. Huruf kapital ya, batasi. Jangan terlalu banyak menggunakan huruf kapital. Dan cukup kita misalkan membuat judul huruf besarnya itu di awal saja, untuk tidak usah memakai huruf kapital semua. Dan kalau kita memakai tool TagBuddy maupun Vidiq itu judul itu maksimal 60 karakter, tidak lebih dari itu kurang bagus. Jadi usahakan sesingkat mungkin ya. Tapi itu bebas dan itu juga tidak begitu pengaruh besar. Yang penting ada kata kunci di depannya. Di sini ada beberapa hal yang dapat menarik perhatian audien, yaitu judul yang dapat ditelusuri, uraiannya jelas, kemudian judul yang menarik. Nah, jadi ini ada saran dari YouTube-nya langsung ya. Tinjau thumbnail Anda untuk melihat apakah performanya baik, sudah maksimal atau belum. Jadi kita harus lihat analitik dari video kita. Misalkan biasanya 48 jam itu real time itu kan udah muncul analitiknya. Kita lihat seberapa besar performa video kita, CTR-nya. Kita kalau di situ ada keterangan ubahlah judul atau thumbnail untuk memikat penonton lebih banyak, jadi kita harus ganti thumbnailnya untuk memperbaiki view. Nah, kemudian ambil foto saat pengambilan gambar. Jadi kalau kita bikin video, kita jangan lupa untuk ambil gambar-gambarnya atau foto-fotonya sebagai opsi pilihan beberapa untuk nantinya dipilih menjadi thumbnail. Nah, pertimbangkan target penonton Anda agar mudah menemukan video Anda. Dan
untuk menentukan antara judul dan yang dapat ditelusuri atau yang menarik. Setelah diposting video, jangan lupa untuk melihatnya metrik di YouTube Analytics guna memahami performa thumbnail Anda. Nah, itu ya tadi yang kita jelaskan, yaitu setelah upload jangan lupa untuk melihat analitiknya. Jadi di sini yang saya ingin tekankan, kita tidak usah terlalu repot untuk belajar algoritma YouTube. Yang penting pahami penonton Anda, yaitu lihatlah di interaksi. Kalau video kamu mendapatkan ada momen terbaik, grafiknya itu bagus, maka itu dapat diteruskan. Atau kalau ada yang grafiknya turun, itu dapat diperbaiki di menit-menit keberapa penonton mulai menghilang. Dan kemudian buatlah judul sesingkat mungkin yang mudah dipahami. Untuk thumbnail jangan terlalu ramai, yang penting ada kata-kata yang unik sehingga menarik perhatian penonton untuk mengkliknya. Oke, demikian dulu yang dapat saya sampaikan ya. Ini bukan tutorial karena saya sendiri juga masih belajar, masih jauh, hanya sedikit berbagi pengalaman atau apa yang saya dengar atau apa yang saya lihat dari YouTube itu sendiri, kemudian saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.